Selamat datang dalam acara YKP BRI Group Strategic Forum Strengthening Governance the Endless Journey of YKP BRI. Menatap masa depan, YKP BRI memiliki visi besar untuk menjadi lembaga dana kesejahteraan yang tidak hanya kuat secara finansial, tetapi juga menjadi benchmark nasional dalam hal tata kelola. Mulailah dengan melakukan identifikasi dengan bisnis proses. Gitu. Barangkali memang ada yang harus diperbaiki karena perubahan zaman, barangkali ada yang harus diperbaiki karena perubahan strategi. Dari situ, apa yang harus kita perbaiki ke depan, kita lakukan. Karena biasanya memperbaiki bisnis proses adalah memperkuat fundamental. Bisnis proses, betul itu. Bisnis proses kan kadang-kadang kita melakukan aja. Dari dulu emang udah biasa begini gitu ya. Ternyata kita lupa, nggak kita tulis, nggak kita update. Kan harus dikinikan misalnya setahun sekali atau 2 tahun sekali. Kalau kebijakan 3 tahun sekali, kalau SOP mungkin setahun sekali. Apalagi banyak peraturan baru kalau di bank ya. Terkait dengan risk appetite yang mungkin sebaiknya diterima YKP BRI itu seperti apa? Karena kan kita sebenarnya kewajibannya kan lebih jangka panjang ya. Mungkin mirip seperti dana pensiun gitu. Ya, risk appetite-nya kalau dipersentasekan gitu ya. Jangan lebih dari itu gitu. Kalau risk appetite, kita bicara risk tolerance keseluruhannya dulu. Risk capacity sebetulnya yang paling besar itu adalah tidak lebih dari profitnya. Jadi misalnya ya separuhnya seperti itu. Kalau investor mau nyari growth story, pasti larinya ke emerging market, karena emerging market ini adalah negara-negara yang jumlah penduduknya itu masih bertumbuh, termasuk Indonesia. Jadi mungkin orang Jawa bilang banyak anak banyak rezeki, itu emang bener kali ya. Kalau negaranya makin kayak Jepang gitu Bapak Ibu ya, itu udah demografinya menurun, produktivitasnya pasti turun Bapak Ibu. Sehingga nyari growth story nggak ada, makanya orang Jepang nggak investnya di dalam, nyarinya harus keluar karena di dalamnya pasarnya udah mulai jenuh. Tetap mengutamakan GRC di dalam setiap aktivitas. Karena kalau kita bicara dengan GRC, maka kita akan bicara governance, kemudian risk and compliance. Tata kelola yang baik, kemudian manajemen risiko yang baik, dan comply terhadap aturan.